Pokoknya lakukan apa saja, bahkan yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau sudah pernah kita lakukan, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Seperti sedekah, keluarkan lebih banyak lagi. Baca Quran lebih banyak lagi. Ya. Sholat lebih khusyuk lagi. Gitu. Ya, lebih banyak kita kerjakan, maka ini semua akan sangat luar biasa. Membantu kita melewati sirat dan juga membantu kita untuk derajat kita di surga. Nah, ini bulan Ramadan luar biasa. Dan ini Ramadan adalah bulan training, di mana teman-teman dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga. Inilah ahli surga begini. Ya puasa di siang hari, ya sibuk baca Quran, sibuk bersedekah, sibuk di majlis ilmu, sibuk berbuat kebaikan. Jauhi dosa-dosa. Di Ramadan ini kalau ada orang mau buat dosa atau orang tidak puasa atau apa, orang ditegur. Gitu kan. Rasulullah SAW, saudaraku seiman, setiap kali tiba Ramadan, beliau seringkali mengucapkan sabdanya yang masyhur, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maksudnya berkah adalah segala sesuatu di bulan Ramadan ini dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sahur dengan makan sedikit cukup bertahan. Begitu juga pada saat kita berbuka puasa. Waktu kita cukup panjang yang kita lalui dalam keseharian. Mulai dari pagi sampai menjelang maghrib. Karena kita tidak ada sarapan, tidak ada makan siang yang biasa menyita waktu kita sejam, 2 jam, 3 jam. Ya. Apalagi orang kadang-kadang cari makan siang jauh, keluar. Maka cukup banyak waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Dan di bulan Ramadan ini juga, kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Jadi berpuasa di sini, teman-teman saya nanti akan kita paparkan insya-Allah, adalah sebuah ibadah yang tidak ada taranya. Tidak ada yang menyaingi pahala ibadah puasa yang sedang teman-teman lakukan ini. Bertahan sedikit, bersabar di jalan memerintahkan pada saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, maka ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu al-ashru kullu amal ibn Adam lahu, semua amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Lalu akan diberikan balasan ashru ila sab'mi'a di'fin, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jalla, Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung. Jadi memang ini pahala yang sangat besar. Ibadah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, tentu ibadah puasa ini akan lebih kita jabarkan sebentar ya. Selain dia ibadah tentu banyak sekali manfaat-manfaatnya insyaAllah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fihi tuftahu abwaabul jannah. Di bulan Ramadan ini secara khusus dibuka pintu-pintu surga. Jadi di saat inilah dibuka pendaftaran menuju ke surga. Iklan resmi dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Siapa yang mau jadi ahli surga, mendaftarkan dirinya, ini saatnya. Kalau kita rasionalkan, kalau ada orang yang ingin mendaftar bekerja di satu perusahaan, dan perusahaan itu sedang membuka pendaftaran, ada waktunya misalnya dari tanggal 1 Maret sampai akhir Maret, kemudian dia mendaftar melamar, di waktu itu kan persentase penerimaannya lebih besar dibandingkan orang mendaftar sebelumnya atau bahkan sesudah penutupan misalnya. Jadi sebelum pembukaan pendaftaran atau sesudah ditutup pendaftaran tersebut. Maka kurang lebih seperti itu Ramadan. Karena memang seluruh muslim di muka bumi ini tidak terkecuali, semuanya tidak terkecuali, mereka akan mengikuti program Ramadan ini. Kita kemanapun di muka bumi di hari-hari sekarang ini, di Amerika, di Afrika, di Asia,
di Eropa, di Australia, semua benua-benua ini, dan semua kota-kota dan desa kecil pun di mana ada Muslim, mereka akan sama melaksanakan ibadah puasa ini. Dan kita akan lihat semua perbuatan yang memang disebutkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa ke dalam surga, orang-orang pada bersaing sekarang. Puasa siang hari, lalu mereka bersedekah, mereka berzikir, membaca Al-Quran. Bahkan mungkin orang-orang yang belum pernah menyentuh Al-Quran pun di luar Ramadan sekarang membaca Al-Quran. Mungkin orang yang malas ibadah di Ramadan sekarang semangat untuk ibadah. Karena mayoritas Muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Maka ini satu peluang yang luar biasa untuk masuk ke dalam surga. Dan surga adalah tempat abadi yang diimpikan oleh setiap orang. Tujuan utama kita atau tujuan setiap Muslim dalam kehidupannya adalah memang surga. Jangan pernah teman-teman sekalian punya target selain surga. Targetnya adalah surga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menuju ke surga itu, mengejar. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang target kita adalah mengejar apa yang Allah janjikan itu. Makanya dalam Al-Quran, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, terutama di dua surah, Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah setelahnya, itu dirincikan secara detail tentang apa yang ada di surga itu. Kebun-kebunnya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, fasilitasnya luar biasa. Kita baca saja, sudah ingin masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau kita melihatnya? Jadi ini luar biasa ini. Ya. Semua orang akan ke sana tujuannya. Orang yang tujuannya bukan ke surga, maka hidupnya tidak akan ada, ya, tidak ada kejelasan. Karena dia akan simpang siur antara perintah sama larangan. Tapi orang kalau tujuannya surga, dia akan menjauhi larangan, dia akan selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia menjadi orang baik. Karena perintah Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya, semua perbuatan baik. Dan semua perbuatan buruk dilarang. Bohong, menipu, menggunjing, membunuh, memfitnah, mencuri. Jadi orang kalau bertakwa kepada Allah SWT, dia akan menuju, atau orang mengejar surga sebagai targetnya, dia akan menjadi orang baik. Karena memang semua diperintahkan agama itu baik-baik saja. Yang dilarang juga buruk-buruk saja. Kalau orang menjadi muslim yang sejati, pasti jadi baik. Lalu kata Nabi SAW, tentu hadis tentang surga ini banyak sekali. Kalau teman-teman ikuti di playlist YouTube kami, itu ada 30 lebih bab ya, tentang surga dan neraka. 30 lebih bab tentang surga, 30 bab lebih juga tentang neraka. Ya. Dan saya sarankan teman-teman untuk membeli bukunya. Bukunya mungkin sebesar buku ini, ya, buku juga yang kami sudah susun dahsyatnya Ramadan. Dan ada buku seperti ini kurang lebih atau lebih tebal dari ini, tidak seberapa harganya, itu ada 30 bab lebih tentang surga, 30 bab lebih tentang neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kalau ingin sambil mendengarkan penjelasannya bisa ikuti playlist YouTube kami. Jadi tinggal beli bukunya, kemudian diikutin bab demi bab supaya kita terbuka wacana dan pikiran kita. Oh ternyata surga itu seperti ini yang saya dijanjikan. Oh ternyata neraka itu seperti ini yang saya diancamkan. Ya, karena orang akan termotivasi selalu mengejar surga dengan tahu apa yang dijanjikan di dalamnya. Bagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan. Yang setiap pelayannya itu memegang 2 nampan, dan ahli surga itu yang paling rendah di surga ini, itu akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan dengan merasakan kenikmatan yang sama. Karena di surga kita tidak akan merasakan lagi kenyang, kita juga tidak akan merasakan lapar. Jadi orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang. Jadi dia makan kapan dia mau, dia berhenti kapan dia mau. Hadis yang baru kami sampaikan tadi, bagaimana Nabi SAW mengatakan dia akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan. 20.000 nampan, semuanya dari awal sampai akhir kenikmatannya sama. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, sungguh orang mukmin di surganya akan duduk di salah satu sudut
dari surga itu tidak berpindah selama 70 tahun. Karena indahnya. Kemudian baru dia pindah menuju ke arah yang lain. Itu saking luar biasa nikmatnya. Salah satu sudutnya saja. Belum yang lainnya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan akan didatangkan nanti orang yang paling menderita di dunia. Dari lahir sampai dia meninggal miskin, susah hidupnya. Mungkin dia hidup di kolong-kolong jalanan atau jembatan, maaf. Namun dia ahli surga, azan, sholat, mengerjakan perintah, tinggalkan larangan, tapi orang susah. Kata Nabi SAW akan datangkan hari kiamat orang penghuni surga yang paling susah selama di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan kembali. Dicelupkan saya lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, kamu pernah merasa menderita selama ini? Pernah enggak kamu susah selama ini? Maka dia menjawab mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semuanya penderitaan tersebut hanya dengan satu celupan di surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, maka didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka. Mungkin dari lahir sudah di istana raja, karena orang tuanya raja. Sampai dia meninggal di istana raja. Tapi ahli neraka, tidak beriman kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW datangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Dan ditanya setelah itu, pernah enggak kamu rasa kenikmatan selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Hilang semua dengan satu celupan di neraka itu. Ya. Oleh karena itu para sahabat, para kaum salaf dulu, mereka selalu menjadikan hadits-hadits tentang surga, tentang neraka ini sebagai bahasan inti bagi mereka. Mereka selalu mengulang-ulanginya agar memotivasi mereka, terutama kalau ada amal-amal yang cukup besar seperti harus jihad di jalan Allah, berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, menghadapi musuh, bisa terbunuh setiap saat, bisa cacat setiap saat. Jadi mereka membaca tentang, oh ternyata di surga ada bidadari, oh ternyata di surga ada istana, oh ternyata di surga ada ini dan itu. Hanya mereka termotivasi untuk mati syahid. Makanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak sempat hadir di perang Badar, lalu dia pada saat sahabat pulang dari perang Badar, mereka bercerita banyak hal. Bagaimana 314 orang mengalahkan 1000 orang pasukan Quraisy. 314 dari kalangan sahabat mengalahkan 1000 orang Quraisy. Di mana malaikat juga turun ikut serta dalam peperangan tersebut. Karena Nabi SAW bilang kepada para sahabat, mau enggak kalian lihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat di Badar? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di jari-jari musuh, ya, jari-jari musuh terpotong 4-4-nya atau 5-5-nya, dan ada luka bakar, dan di leher mereka juga ada luka bakar, itulah korban para malaikat. Karena memang Allah memerintahkan seperti itu dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Al-Anfal. Ya. Disuruh potong tangan-tangan musuh tersebut, Allah perintahkan para malaikat dan memenggal leher-leher mereka. Lalu juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pada saat di perang Badar mengejar seorang Quraisy dan ingin menebas lehernya, tapi tiba-tiba sudah tertebas. Memang luar biasa kejadian Badar pada saat itu. Intinya teman-teman sekalian, Anas bin Nadhr ini pada saat dengar cerita itu semua dan banyak cerita-cerita yang lain, dia mengatakan, sungguh pertemuan pertama Rasulullah SAW dengan Quraisy aku tidak hadiri. Maka kalau ada pertemuan lagi yang selanjutnya dengan Quraisy, maksudnya perang, aku akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Subhanallah, perang Badar terjadi di bulan Ramadhan di tahun 2 Hijriah. Seingat saya di 15 Ramadhan. Setahun setelah itu, setahun sebulan kurang lebih, 16 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Anas bin Nadhr hadir dalam peperangan tersebut. Mungkin teman-teman tidak asing, saya sempat singgung cerita beliau ini di lokasi perang Uhud. Ya. Pada saat itu, saya ingatkan kembali, waktu tersebarnya berita dari Ibnu Qami'ah, seorang kafir Quraisy yang mengatakan dia telah membunuh Rasulullah SAW, tapi berita bohong, para sahabat itu sempat putus asa karena mereka bingung, masih baru tahun 3 Hijriah, Nabi sudah meninggal, masih awal-awal Islam. Tapi ini berita bohong, tidak benar. Umar bin Khattab, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan beberapa sahabat Nabi yang memang sangat perkasa pun, mereka saking terpukulnya dengan berita itu, mereka letakkan pedang mereka di kancah peperangan dan duduk di tanah. Mereka tidak tahu harus ambil keputusan apa. Karena kalau benar Nabi SAW meninggal, mereka kehilangan pemimpin di awal-awal Islam.
Lewatlah Anas bin Nadhr ini radhiyallahu anhu di hadapan mereka, di hadapan Umar, di hadapan Sa'ad. Pada saat lewat, maka Umar mengatakan, mau kemana hai Anas? Lalu dia mengatakan, menuju ke surga. Menuju ke surga, bahasa dia begitu. Jadi mati ini untuk masuk ke surga. Ini yang sebenarnya sedang kita garis bawahi ya. Bahasa dia, menuju ke surga dalam riwayat, dan aku mencium bau surga di Uhud. Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah SAW sudah terbunuh? Maka Anas bin Nadhr, kata Umar, mengucapkan kata-kata yang tidak pernah beliau lupa. Dia katakan tidak, kata-kata yang membuat kami semangat kembali. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah, di Anas bin Nadhr berkata kepada Umar bin Khattab, kalau memang benar Rasulullah SAW terbunuh, maka bangunlah dan terbunuhlah bersamanya. Kata Umar, kami pun jadi semangat kembali mendengar, iya ya, kalau Nabi mati kenapa kita tidak mati bersamanya? Maka Umar mengatakan, kami berusaha untuk mengejar Anas tapi kami tidak mampu. Karena Anas sudah jalan sendirian menerobos pasukan. Jadi satu orang menerobos pasukan musuh kurang lebih hampir 3.000 orang. Apa yang memotivasi sosok Anas untuk berani masuk menerobos ribuan orang? Semuanya pegang pedang. Kalau masa kita sekarang, orang pakai pistol, pakai senjata dari jarak jauh. Gitu kan? Dan mungkin dia kena mati. Hitungan detik. Tapi kalau orang kena pedang, bisa saja cuma sabetan, bisa saja cuma dipotong tangannya, bisa saja cuma dipotong kakinya, sakit. Tapi berani sekali Anas bin Nadhr. Kenapa? Motivasinya surga. Motivasinya surga. Lalu kata Umar, kami berusaha mengejar Anas, kami tidak mampu. Ya, karena Anas sudah masuk. Dan pada saat selesai perang Uhud, semua jenazah sahabat dikumpulkan, ditemukan, walaupun cacat, itu kan, ada yang dimutilasi, tapi jenazah Anas tidak ditemukan. Kata para ahli sejarah, disebutkan dinukil beberapa riwayat, bahwasanya hanya ditemukan jempolnya saja. Yang kenal itu pun adalah saudari perempuannya. Ya, kalau ini adalah jari kakaknya gitu, atau saudaranya. Semua tubuhnya habis cabit-cabit oleh musuh. Apa yang memotivasi orang sampai seberani itu? Karena ada surga. Orang tahu tentang surga itu. Jadi memang kita harus membaca itu. Menariknya buku yang saya bilang tadi itu, dibahas dari mulai baunya surga, dibahas mulai dari bangunannya surga, taman-tamannya, kebun-kebunnya, pakaiannya, kemudian fisiknya ahli surga, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang masuk surga maka perawakannya, postur tubuhnya seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, dan wajahnya akan seperti Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal diberikan sepertiga ketampanan dunia. Bukan wajah kita seperti Nabi Yusuf, tapi diberikan ketampanan seperti Yusuf. Begini wajah kita, tapi Allah berikan ketampanan yang luar biasa. Kita akan seperti Nabi Yusuf waktu di dunia gitu ya. Bagaimana ketampanan luar biasa diceritakan. Ya, jazakallahu khair. Jadi ini buku tadi yang saya bilang ya. Rasulullah SAW menceritakan tentang surga neraka kecil sebenarnya. Nah ini semua satu buku sudah kita bedah. Kalau ini yang cetakan barunya warna biru, ini cetakan lamanya warna hijau ya. Buku ini berisikan banyak sekali, 30 bab lebih ya. Ini tepatnya kalau kita lihat di sini di daftar isinya, surga itu ada 30 bab ya. Dari mulai aroma surga, pintu-pintu surga, orang-orang yang mula dibukakan pintu surga, manusia yang mula-mula masuk surga, penyambutan terhadap penghuni surga, ahli surga yang paling rendah derajatnya, lalu tingkatan-tingkatan surga, derajat paling tinggi di surga, bangunan surga dan juga tanahnya, istana-istana surga, kamar dan tenda-tendanya, sungai-sungai dan mata air surga, sifat telaga Nabi SAW, pepohonan dan kebun-kebun di surga, makanan dan minuman ahli surga, pakaian ahli surga, permadani ahli surga, wanita-wanita ahli surga, hubungan biologis di surga, nyanyian para bidadari di surga, perhiasan ahli surga, sapu tangan ahli surga, pasar yang ada di surga yang akan bertemu ahli surga nantinya. Ahli surga melihat Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya akan mendapatkan 2 surga, tinggi postur seorang mukmin di surga, keridhaan yang abadi selama-lamanya, jumlah barisan ahli surga yang masuk terakhir, kemudian di bab 30-nya keadaan surga lebih indah daripada yang digambarkan. Nah di sini ada di halaman 82 tentang postur ahli surga yang tadi baru saja saya sebutkan.
Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, saya bacakan sebagiannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, yaitu tingginya 60 hasta, ya, 60 siku. Ya. Ketika dia menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarkanlah salam penghormatan balik dari mereka. Karena itulah salam penghormatanmu dan salam keturunanmu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab juga Assalamualaikum warahmatullah. Lalu beliau melanjutkan, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau sama dengan tingginya postur Nabi Adam. Tinggi 60 hasta. Bentuk tubuh itu terus berkurang di dunia sampai menjelang hari kiamat, ya, setelah penciptaan itu hingga sekarang, kata beliau. Jadi kalau masa dulu memang manusia tinggi-tinggi. Kalau orang bilang ada manusia raksasa, memang besar seperti itu dulu. Ya, 60 hasta ini kurang lebih 27,5 meter. Ya. Nah, kita akan kembali seperti itu posturnya. Dalam riwayat lain dikatakan wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayyub. Ya, dan kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf digambarkan saking tampannya sampai para wanita yang sempat Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka itu memotong tangan-tangan mereka karena tidak menyadari bagaimana ketampanan itu sampai membuat orang lalai memotong tangannya sendiri. Itu luar biasa gitu. Akan diberikan seperti itu. Kemudian juga, ya, dikatakan hati mereka seperti Ayyub. Ayyub ini orang yang sangat penyabar, tidak pernah sama sekali, ya, emosional, ya, selalu memaafkan, tutur katanya selalu santun, maka akan seperti itu keadaannya. Diceritakan juga dalam sebuah riwayat bahwasanya surga itu, saya coba baca bab 30-nya sebagian riwayatnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah menyiapkan untuk semua hamba-hambaku yang patuh dan saleh itu apa saja nanti di surga yang belum pernah mata lihat. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan satu pemandangan yang pernah dilihat yang sangat indah, misalnya kita ke satu pegunungan lalu kita melihat pemandangan yang sangat luas, sangat indah. Apalah pemandangan yang indah, ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu di surga akan jauh lebih indah daripada itu. Semuanya yang di surga nanti belum pernah mata lihat. Wala udhunun sami'at. Semua nanti akan didengar di sana, dari kicauan burung, dari suara-suara para pelayan bidadari dan bidadara, itu belum pernah kita dengar seindah itu. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di benak manusia. Apa saja di sana nanti tidak pernah terlintas. Memang tidak bisa kita bayangkan karena indahnya. Misdaq dzalika fi kitabillah, dan itu disebutkan dalam kitab Allah, yang maksudnya kitabullah maksudnya dalam Al-Quran, kata Nabi SAW, firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surah Sajdah ayat 17. Sesungguhnya kata Allah, jiwa-jiwa itu atau seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat cemeti, tempat kita meletakkan, ya, anak-anak panah, ya, itu akan lebih baik kalau nanti kita miliki daripada dunia dan seluruh isinya. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain juga sama riwayat Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Itu sangat nikmat dan sangat luar biasa gitu. Anas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Tabarani dengan sanad yang kuat, dan ini dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Riwayat ini diangkat, kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya, ya, memiliki atau akan dilayani oleh 10.000 pelayan. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring, 2 nampan. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Dan dia akan menikmati makanan tersebut, ya, dari awal sampai akhir tanpa ada, ya, rasa kenyang, ya, karena memang di surga orang tidak akan merasakan, ya, kenyang.
Jadi Bapak Ibu berhenti makan bukan karena kenyang, tapi karena memang mau pindah ke makanan lain. Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang orang yang paling rendah ya, di surga. Saya bacakan ini, karena memang hadis tentang Ramadan menyebutkan tentang ini ya. Dibukanya pintu-pintu surga. Jadi kita perlu fahami pintu surga seperti apa. Maksudnya kenapa harus surga yang dijanjikan. Dan di saat ini pendaftaran lagi dibuka. Inilah peluang-peluang emas yang harus kita fahami di Ramadan. Sebuah riwayat, ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, Abu Hurairah mengatakan, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami nanti pada hari kiamat? Apakah kami akan melihat Allah nanti hari kiamat? Beliau menjawab, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kalau di pertengahan bulan yang biasa teman-teman puasa Iyamul Bid itu, 13, 14, 15 biasanya bulan purnama kan. Kalau bulannya lagi tidak tertutup dengan awan, apakah sulit melihat bulan itu? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, seperti itu pula kalian akan melihat Tuhan kalian. Manusia dikumpulkan, dari nanti kita akan melihat Allah di hari kiamat. Cuma bedanya, di mahsyar nanti, Bapak Ibu hanya melihat cahaya yang sangat terang. Semua dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain ya. Kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk ya, cahaya yang terang seperti bulan purnama. Dan kita pasti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah. Kata Nabi SAW, kalian juga akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah. Allah akan menanyakan, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan itu. Kemudian ya, nanti melihat Allah wujud aslinya itu di surga. Jadi ahli neraka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala karena ini nikmat terbesar di surga. Nanti akan kita jelaskan itu, insyaallah. Lalu Nabi SAW mengatakan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah pohon, sembah patung, sembah jin, Allah perintahkan disuruh ikuti. Mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah selama ini di dunia. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut atau semua sesembahan selain Allah. Dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafiknya. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, kami akan mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, Engkaulah Rabb kami. Ya, karena ada bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Di saat nanti di mahsyar teman-teman semua sudah terbuka, enggak ada yang tersembunyi lagi buat kita. Semua sudah nyata gitu. Mana Allah, mana malaikatnya, mana syaitan-syaitan, mana yang disembah selain Allah, semua nyata nanti di mahsyar. Lalu dia menyeru, maksudnya Allah menyeru, ya, menyeru mereka, maksudnya memanggil mereka untuk kumpul dan sirat, titihan diletakkan di antara dua daratan Jahannam. Neraka ditaruh titihan jembatan sirat di awal sampai akhirnya. Surga berada setelah neraka itu. Surga berada setelah neraka itu. Lalu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Dan tidak ada seorang pun pada hari itu berbicara kecuali para Rasul. Semua orang diam, tidak ada yang berani ngomong pada saat itu karena sudah nyata semuanya. Dosa-dosa mereka sudah akan dinampakkan, ya amal soleh mereka juga dinampakkan. Yang bicara cuma para Rasul saja. Ucapan para Rasul hari itu hanyalah ya Allah selamatkan, selamatkan. Maksudnya masing-masing mendoakan agar umatnya diselamatkan. Ketahuilah kata Nabi SAW di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu jenis pepohonan di padang pasir itu penuh dengan duri-duri tajam dan cukup tebal durinya. Ya, sulit untuk dipatahkan. Ya, itu dia disilakan dengan duri sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Nabi SAW tanya para sahabat. Mereka menjawab iya. Lalu Nabi SAW mengatakan iya. Itu yang keluar nanti dari neraka Jahannam besi-besi tajam tapi fisiknya besar. Itu seperti duri sa'dan. Tebal dan tajam. Cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Karena kan nanti surga itu ada
antara kita dengan surga dan neraka jahanam. Semua orang harus lewat atas neraka jahanam, walaupun ahli surga. Ya, tentu ada orang yang lewat seperti para nabi-nabi, orang-orang pilihan Allah itu lebih cepat daripada kilat misalnya. Ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang berlari berhenti tengah jalan karena memang mereka kehabisan amal yang mendorong mereka untuk jalan sampai mereka merangkak, ada yang luka-luka sampai akhirnya sampai sana, sampai juga ke sana gitu. Ada orang yang tidak disambar oleh besi-besi tadi yang tajam seperti duri sa'dan yang membuat mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, sungguh besi-besi itu seperti duri-duri sa'dan. Cuma tiada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, karena dosanya. Ada pula yang dihinakan lalu selamat. Maksudnya dia luka-luka tapi masih selamat. Ya. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka. Jadi nanti akan ada orang dari neraka dikeluarkan. Ini orang-orang yang beriman tapi masih banyak dosanya. Dikenal dengan usatul mu'minin. Ya. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka melalui lewat bekas sujud mereka. Jadi di wajah kita ini ada bekas sujud yang nanti Allah SWT akan membuat api neraka atau melarang api neraka untuk membakar bekas sujud seseorang. Yang menyentuh dahi, menyentuh hidung, karena ini tempat sujud ya. Kita sujud maka itu tidak akan pernah disentuh api neraka. Jadi diketahui oleh malaikat orang-orang ini dari bekas sujud mereka. Jadi walaupun orang sujud sekali itu sudah ada bekasnya. Apalagi kalau orang semasa hidupnya sujud. Ini kan orang-orang ahli neraka nih, berarti sujud mereka sangat sedikit. Tapi dikenali dari tempat bekas sujudnya. Karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan. Kalau pernah dengar ini ada namanya nahrul hayat dalam hadis. Jadi nanti di depan surga itu Allah letakkan sungai-sungai khusus nanti digunakan untuk memandikan ahli neraka ini. Yang baru keluar karena mereka hangus badannya, maka dimandikan di situ ya. Kata Nabi SAW, lalu disiramkan kepada mereka air kehidupan itu, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Jadi nanti kita juga termasuk ahli surga, dalam beberapa riwayat dikatakan akan memercikkan air-air itu ke ahli surga. Dan mereka diistilahkan oleh ahli surga awalnya juhannamiyin, atau mantan ahli neraka. Lalu malaikat menegur mereka sambil mengatakan, bukan. Tapi mereka adalah utaqa'ur rahman. Mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh zat yang maha pengasih. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hambanya dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Karena ini judulnya ahli surga yang paling terakhir. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka, dalam kurung ia adalah penghuni neraka yang terakhir masuk ke dalam surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkan wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka dari ahli surga. Setelah dia ini semua di dalam neraka itu orang yang kekal. Maka Allah bertanya, apakah bila aku melakukannya, maksudnya mengalihkan wajahmu dari neraka sehingga kau tidak cium baunya, kau pun tidak lagi ya, terbakar, kamu tidak minta selain itu? Ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu. Jadi orang ini saking ini selamat dari neraka, yang penting keluar dulu dari neraka dan jauh dari neraka. Maka ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya. Maka ia pun diam sejenak. Kemudian mengatakan, wahai Rabb, sampaikan aku di pintu surga. Tadi kan dia janji tidak akan minta kecuali selamat dari neraka. Sekarang Allah arahkan wajahnya melihat surga. Maka sekarang dia mohon yang kedua, sampaikan aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kamu telah berjanji tidak meminta selain yang telah kau minta tadi? Dialihkan wajahmu dari neraka. Ia mengatakan, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Tapi kalau kau sampai tidak memberikan aku pintu surga ini, maka aku termasuk orang yang celaka. Allah bertanya,
akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak meminta selainnya? Kan dia cuma minta diantar sampai ke pintu surga, bukan masuk ke dalam surga. Karena dia ingin melihat gitu. Maka dia mengatakan, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Lalu ia pun berjanji kepada Rabb-Nya. Lalu Allah menyampaikannya di pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahannya, berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan, maka ia diam sejenak. Lalu ia berkata lagi, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Ini permintaan dia yang ketiga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya kalau tidak dikasih, maka ini kecelakaan besar. Kalau cuma sampai di depan pintu surga lalu tidak masuk di dalamnya. Maka Allah pun tertawa kepadanya. Dan ini memang itsbat ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengizinkannya masuk surga. Seraya mengatakan, berangan-anganlah. Ketika dia masuk surga, Allah bilang, coba kau berangan-angan. Apa yang kau harapkan, tuangkan semua, munculkan semua. Ia pun berangan-angan. Hingga ketika terputus angan-angannya, dia berangan-angan apapun yang paling bagus. Istana, dayang-dayang, pakaian. Karena dia sudah lihat surga. Dalam beberapa riwayat lain, dia lihat penghuni surga. Yang sedang menikmati kebun-kebunnya, di dayang-dayangnya, segala macam gitu. Maka setelah dia berangan-angan semuanya, sudah habis, sudah putus angan-angannya, maka Allah mengatakan, itu untukmu. Yang kau angan-angani tadi kau akan dapat. Dan semisalnya bersamanya, saya dobelkan lagi. Gitu kan, kata Allah. Inilah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Yang disebutkan di buku ini. Kalau riwayat-riwayat yang pernah kami dapatkan, maka dia pun pada saat ya meminta kepada Allah SWT masuk dalam surga, Allah mengatakan, apakah kau ridho kalau aku berikan kamu yang terbaik yang pernah yang dimiliki raja terkaya dunia? Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu ridho enggak kalau aku berikan, kata Allah? Karena maaf, di dalam riwayat begini, dia pada saat mau masuk ke dalam surga, dia diperlihatkan bagi dia surga sudah penuh. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, sudah penuh. Di mana tempatku gitu? Maka Allah mengatakan, apakah kamu ridho kalau aku berikan kepadamu di dalam surga seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dia mengatakan, tentu wahai Rabbku. Allah mengatakan, dan aku akan berikan kamu dobelnya. Dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Allah mengatakan, aku akan berikan lagi kamu dobelnya. Terus begitu sampai 10 kali lipat. Maka saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Dan Nabi SAW waktu itu tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan, dia pada saat masuk ke dalam surga, dia nikmati istananya, dia nikmati ya semua fasilitasnya, lalu dia menganggap dirinya orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Padahal ini orang yang paling rendah. Nah, ini orang yang paling rendah. Kalau teman-teman memaksimalkan seperti Ramadan ini ya, dengan ibadah kepada Allah SWT, memaksimalkan masa training kita di sini. Pokoknya lakukan apa saja, bahkan yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau sudah pernah kita lakukan, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Seperti sedekah, keluarkan lebih banyak lagi. Baca Quran lebih banyak lagi. Ya. Sholat lebih khusyuk lagi. Gitu. Ya, lebih banyak kita kerjakan, maka ini semua akan sangat luar biasa. Membantu kita melewati sirat dan juga membantu kita untuk derajat kita di surga. Nah, ini bulan Ramadan luar biasa. Dan ini Ramadan adalah bulan training. Di mana teman-teman dilatih oleh Allah SWT untuk menjadi ahli surga. Inilah ahli surga begini. Ya puasa di siang hari, ya sibuk baca Quran, sibuk bersedekah, sibuk di majlis ilmu, sibuk berbuat kebaikan. Jauhi dosa-dosa. Di Ramadan ini kalau ada orang mau buat dosa atau orang tidak puasa atau apa, orang ditegur. Gitu kan? Jadi begitulah ahli surga. Harapannya adalah supaya setelah Ramadan 11 bulan ke depan kita terapkan dalam kehidupan. Dan nanti ya, Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi ya kita mendapatkan pahala maksimal.